Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, eh, lanjut, kita lanjutkan pengajian kita hari ini di pembahasan tentang namanya Babul Atfi. Babul Atfi. Kita sering nyebutnya, atau boleh kita sebutnya sebagai kata hubung. Kata hubung. Kata hubung dalam bahasa Indonesia kan ada dan, terus maka, jika, adapun, tetapi. Nah, itu semua merupakan apa? Merupakan kata hubung yang ada dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, dalam bahasa Arab juga ada kata hubung itu. Nama kata hubung tersebut itu terhimpun dalam satu bab namanya Babul Atof. Namanya Atfi. Atfi itu apa? Bab tentang kata hubung. Oke. Kata hubung dalam bahasa Arab itu punya ragam. Punya ragam. Dan setiap kata hubung dalam bahasa Arab itu juga punya makna. Sebagaimana yang ada dalam bahasa Indonesia. Artinya ketika kita ngomong telah datang Zaid dan Amr, berarti bisa kita pahami kalau keduanya itu datang di saat yang bersamaan. Atau bisa kita katakan yang datang Zaid dulu, atau Khalid dulu misalnya, atau Muhammad dulu. Dari kata telah datang Zaid dan Muhammad. Nah, itu contoh misalnya. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan namanya maka gitu kan ya. Maka titik 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 titik. Nah, itu dalam bahasa Indonesia juga pun ada. Tuma, kemudian kita titik 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 titik. Nah, itu juga ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab juga disebut sebagai namanya, juga ada, tapi namanya disebut sebagai namanya atof. Taib. Nah, atof ini dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ada dua nama atof. Ada yang disebut sebagai namanya atof nasab kok, atof nasab. Nah, yang kedua namanya atof bayan. Ada yang disebut sebagai namanya atof nasab, atof nasab. Ada yang disebut sebagai namanya atof bayan. Kita nggak mempelajari soal atof bayan karena nanti ini ada di babnya dan di kitab yang lebih tinggi daripada kitab jurumiyah. Nah, sekarang kita hanya membahas soal atof nasak ini doang. Oke, coba sampai sejauh ini ada diskusi. Ini bab mudah kok. Ini bab termudah yang mungkin bisa anak katakan ini kita sambil merem aja mungkin bisa mempelajarinya. Simple kok, nggak ribet. Oke, lanjut ya. Ya. Yang kedua, berikutnya. Wa huruful atfi, dan huruf-huruf atof. Huruf-huruf atof asyaratun. Ada 10. Huruf atof ada asyaratun. 10. Wahia al-waw. Waw ini al-waw. Al-waw bermakna dan. Bahasa kita maknanya adalah dan. Tapi nanti dalam bahasa Arab, waw itu punya ragam makna. Ada ragam makna. Mungkin adalah sekitar 6 makna untuk apa namanya huruf waw saja. Tapi dari ragam 6 makna tersebut, salah satu di antara maknanya adalah dan. Artinya ketika kita ngomong wow gitu ya, wow artinya kita sedang bicara soal eh,
bersamaan dengan siapa? Nah, bersamaan dengan siapa? Oke. Yang kedua, ada namanya fa. Alfa. Nanti akan dikasih contohnya kalau nggak salah nanti insya Allah. Ada namanya nanti contohnya. Atau anak langsung buat contoh aja. Contoh misalnya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Misalnya. Contoh. Ja'a Zaidun wa Khalidun. Telah datang Zaid dan Khalid. Kalau diperhatikan, di situ ada huruf waw. Waw di situ berarti huruf apa? Huruf atof. Apa maknanya huruf atof di situ? Maknanya adalah bahwasannya kedatangan Zaid itu bersamaan dengan kedatangan si Khalid. Artinya bersama. Tetapi kita ketika menyebut waw ini, kita nggak memperhatikan. Yang datang dulu itu Khalid ataupun Zaid. Yang pasti intinya mereka datang berdua aja. Kita nggak peduli siapa yang mendahului satu dengan yang lainnya. Oke, sampai sini paham, San? Oke. Dan kalau diperhatikan, Khalid, Khalid itu punya harokat yang sama-sama seperti Zaid. Sama-sama domah. Kenapa? Karena huruf waw ini tugasnya adalah menghubungkan. Menghubungkan secara lafaz dan menghubungkan secara makna. Artinya, lafaznya Khalid yang tadinya dia itu bukan siapa-siapa karena diikutkan dengan kalimat Zaid, maka lafaz Khalid itu menjadi lafaz yang sama-sama seperti Zaid. Maksudnya di sini adalah i'rabnya sama, Zaidun, dun. Secara makna Khalid mengikut Zaid. Artinya Ja'a Zaidun, Ja'a Khalidun. Artinya keduanya sama-sama datang. Keduanya sama-sama datang. Nah, inilah yang dimaksud dengan kata hubung. Jadi seolah-olah ketika kita ngomong Ja'a Zaidun wa Khalidun, maknanya itu Ja'a Zaidun wa Ja'a Khalidun. Oke. Jadi secara maknanya adalah Ja'a Zaidun wa Ja'a Khalidun. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan? Cukup? Lanjut. Yang kedua adalah alfa. Yang kedua adalah alfa. Contoh misalnya, Ja'a Zaidun fa Khalidun. Ja'a Zaidun ya fa Khalidun. Kalau tadi waw itu bermakna apa namanya? Bersamaan, kalau fa di sini artinya itu adalah bersama tapi pakai urutan. Artinya Zaid datang dahulu kemudian langsung disusul oleh Khalid. Ja'a Zaidun fa Khalidun.
Ja'a Zaidun fa Khalidun. Oke? Ja'a Zaidun fa Khalidun. Artinya telah datang Zaid, setelah Zaid datang langsung disusul oleh kedatangan Khalid. Jadi fa di sini artinya itu apa? Ya sama juga, berikutnya, gitu mungkin ya. Datang Zaid, datang juga Khalid. Jadi space waktunya mungkin ya mungkin 1 menit, 2 menit gitu. Nah itu ya. Ini fa. Sama juga takdir kalamnya ataupun maksud kalamnya sama. Ja'a Zaidun, faja'a Khalidun. Lalu summa, sama juga. Sama seperti fa. Hanya saja summa ini dia itu ada semacam space waktu, ada interval waktunya. Kalau fa itu mungkin 1 menit, 2 menit gitu ya. Kalau summa itu mungkin 1 jam, 2 jam. Jadi kita katakan ja'a Zaidun, summa Khalidun. Jadi di sini ada kayak ada interval waktu mungkin sekitar 2 jam, 3 jam, 2 hari, 3 hari. Nah, ini adalah thumma. Thumma. Artinya ya kemudian, selanjutnya, ila akhir. Baik, sampai di sini. Mudah kan? Lanjut tuh. Lanjut. Baik. Nah, ini yang agak apa namanya? Agak ini. Au. Perhatikan au ya. Au ini dia ada pendetilan. Au itu punya 3 makna. Pertama, maknanya adalah takhir, pilihan. Namanya itu takhir. At-takhir, pilihan. Kedua, maknanya adalah kebolehan atau al-ibahah. Makna ketiga adalah keraguan atau bahasanya itu asyak. Oke. Kapan start? Dia itu aunya bermakna pilihan. Ketika au ini datang saat ya, saat didahului oleh kalimat perintah atau kalimat larangan. Didahului oleh kalimat perintah atau kalimat larangan. Contoh misalnya, tazawwaj, nikahilah misalnya, Hindan
au ukhtaha atau saudaranya, misalnya Fatimah atau ya Fatimah. Nikahilah Hindun atau nikahilah Fatimah, saudaranya Fatimah atau saudaranya Hindun yaitu Fatimah. Nah, dalam perkataan ini au di sini bermakna pilihan. Kenapa bermakna pilihan? Karena kita tidak boleh menikahi dua perempuan yang apa? Dua perempuan yang saling bersaudara. Nggak boleh kita menikahi dua perempuan yang saling bersaudara. Makanya di sini au itu datang dengan makna pilihan. Nikahilah Hindun atau saudaranya Fatimah. Baik. Yang kedua, au bermakna kebolehan. Kapan tat? Au bermakna kebolehan ketika datang setelah perintah juga atau setelah larangan. Datang setelah perintah atau setelah larangan. Contoh misalnya udrus, pelajarilah an-nahwa au al-fiqh. Pelajarilah nahwu atau fikih. Dua-duanya boleh antum gabungin. Au di sini bermakna kebolehan. Artinya antum boleh menggabungkan keduanya. Udrus Per- an-nahwa au al-fiqh. Al-fiqh, per- Perintah sama apa tadi Kak? larangan. Yang tadi sama juga ya. Yang Yang bermakna takhir. mm-mm. Ya sama. Takhir itu. Takhir. Perbedaannya berarti di konteksnya gitu. Kita harus ngerti konteksnya gitu. Ya, bisa dikatakan begitu. Jadi nanti antum kalau baca kitab, perhatikan. Ada huruf au nih. Antum harus titeni. Titeni. Tandai. Oh ini maknanya ini. Maknanya ini. Nah itu yang bikin apa ya, malakah, stains, rasa bahasa antum itu makin kaya ntar. Kalau kalau perintah tadi kan amr, kalau larangan tadi apa? Larangan nahyun. Nahyun. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sudah, Mas Agung? Oke, lanjut. Ketiga, punya makna keraguan. Ketika tidak didahului oleh perintah atau larangan. Contoh misalnya, Ja'a Ihsan au Zaid. Ihsan datang atau Zaid ya? Gitu. Au Zaid. Nah, ini artinya larangan. Apa? Keraguan.
Ja'a Ihsan au Zaid. Nah, ini maknanya adalah apa? Maknanya adalah si dia itu punya keraguan. Eh, Hmm, Pilihan tadi itu apa tadi? Contohnya, tazawwaj Hindan au ukhtaha Fatimah. taha. Iya, ukhtaha. Iya. Siapa Mas Agung kira-kira yang apa teman-teman kita yang punya saudara dua perempuan sama Mas Agung, yang umurnya seihsan Mas Agung ada nggak? Udah nikah dua-duanya. Baru kemarin. Baru kemarin show up kan. Tapi adiknya masih dua lagi. Dua apa? Tiga. Masih tiga lagi adiknya yang perempuan. Anaknya Pak Male. Anak Pak Male kan lima. Pak Supri namanya San. Pak Supri Male. Barakallahu fikum. Oke. Oke, lanjut. Eh, Tat, yang yang kebolehan tadi apa tadi? kebolehan, Contohnya tadi Kebolehan masih tadi, nyimak. yang kebolehan ketentuannya ketentuannya. ketentuannya Sama sama kayak Oh, pilihan. sama. Dia datang setelah adanya perintah atau setelah datang adanya larangan. Kirain antum juga San kemarin San eh, yang jadi panitia ketika putrinya Pak Supri datang apa nikahan San. beda mahal sih, Pak. Sama nggak kenal ya. Oh, Kalau kedaton ya, kalau kedaton sama Sukarame biasanya aneh yang megang. iya, taib. Insyaallah. Taib, San. Yang itu tuh gimana tadi yang tadi Tat? Apa yang tadi mana? Hmm. Yang kebolehan tadi apa ininya? Da Udrusu, udrus. udrus, An-nahwa. udrus, au, fik, Ha, au apa tuh? Au fik. ha. Yang itu Tat, yang keraguan. Ya,
tidak didahului oleh perintah atau larangan. Contohnya tadi itu contohnya Ja'a ihsan jaa au ihsan zaidun. au zaidun. Dia ini sama nggak kayak wow tadi yang secara fungsi dia menghubungkan kalimat baik lafaz maupun makna. Iya, sama. Atuf itu semuanya sama sih, Hasan. Menghubungkan Kayak gitu lafaz. Iya, fungsinya. Jadi ini harokatnya sama kan ini. sama. Ihsanun au zaidun gitu ya. Iya. Yang ini tuh yang apa? Yang Hindan ini Kenapa? tazau apa tadi? Tazawwaj, nikahilah Tazawaj Hindan Hindan au au ukhtaha ukhta Fatimata. Fatimatan apa Fatimah? Fatimata. Fatimata. Fatimatan. Jadi pasti sama ya ini nih. Kalau yang ini tadi apa artinya? Telah datang, akan datang Ihsan, apa apa? ya telah datang Ihsan atau Khalid. Atau Khalid yang telah datang. Ini bisa gini nggak? Tat? Berarti dia termasuk mm, apa? Kalau yang keraguan tuh dia jadi tanda tanya gitu nggak? Boleh kalau misalkan apa istilahnya itu eh, konteks kalimatnya kita bilang Ja'a Ihsan au Zaid. Nah gitu misalnya. Yang udah Ja- datang Ihsan apa Zaid gitu ya? Iya, itu kan konteksnya tuh nanya. Kalau kita bilang Ja'a Ihsanun au Zaidun, berarti itu ngasih tahu. Oke lanjut. Mas Ageng, gimana Mas? Nah, lanjut. Oke. Yang berikutnya adalah am. Am itu mirip kayak au. Am mirip kayak au. Iya, yang am ini sama kayak au dia. Apa yang bedain? Yang bedain nanti adalah ke beberapa ketentuan. Contoh, au itu lebih umum daripada am. Secara makna sama, tapi kalau secara penggunaan lebih banyak menggunakan au ketimbang am. Karena am itu dia punya di beberapa tempat saja. Hmm. Supaya apa? Udah, Anda samain saja lah. Tapi kalau misalkan didetilkan nanti apa namanya? Antum nanti malah bingung. Jadi lebih baik diumumkan saja, digeneralisir saja sama kayak au, hanya saja am lebih terspesifikasi penggunaannya ketimbang penggunaan au.
Udah? Nah, Sageng? Oke, yang kedua adalah imma. Nah, perhatikan imma. Imma ini artinya itu adapun, yang kedua maknanya adalah apa ya? Pilihan lah, bisa dikatakan pilihan. Misalnya sebenarnya begini. Ja'a, telah datang seseorang. Imma Zaidun, bisa jadi itu Zaid, wa imma Khalidun. Bisa jadi yang datang itu adalah Khalid. Nah, itu gimana tuh? Afwan, kalau ada pun ini lebih tepatnya amma ding bukan imma, Afwan. Bukan ini ada pun ini amma bukan imma. Amma ya, amma. Oke. Tapi kalau misalkan imma itu pilihan. Taib. Yang datang itu bisa jadi Zaid atau bisa jadi Khalid. Artinya, selain dia bermakna pilihan, dia juga bermakna penjabaran tentang siapa yang datang. Ja'a, telah datang seseorang misalnya. Imma Zaidun wa imma Khalidun. kalau ada kalanya tuh, Ada kalanya, maksudnya kalanya? ada kalanya maksudnya artinya imma itu ada kalanya. Enggak, Ada kalanya. enggak bisa, Ada enggak bisa. kalanya Ihsan yang datang Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. di ini. Tadi ini muroja apa? Dia artinya ada kalanya. Enggak bisa, enggak bisa. Jadi artinya apa dia? Terus di sini ada kalanya. Ya mungkin bisa ya, mungkin bisa. Tapi sejauh ini yang Anda ketahui, artinya adalah pilihan aja. Atau penjabaran. Pilihan. Tadi kalau ngapa kalau ngeartiin yang ini gimana tadi kan? Ja'a imma Zaidun wa imma Khalidun. Telah datang seseorang. Bisa jadi Zaid, bisa jadi Khalid. Nah,
Hmm, udah? Lanjut. Yang berikutnya, bal. Bal itu dia punya banyak makna juga. Tetapi makna yang dimaksud dalam bab ini, bal itu artinya adalah tetapi. Maknanya adalah tetapi. Misalnya, la uhibbu. Aku tidak mencintai. Misalnya, aku tidak mencintai Zaidun. La uhibba Zaidan. Bal ihsanan. Tetapi aku mencintai ihsan. Misalnya, la uhibbu Zaidan. Bal ihsanan. Tetapi yang aku cintai adalah ihsan. Tetapi, tetapi ya. Bal. Bal. Ya, bahkan itu. Nah, kalau bahkan itu dia makna keduanya, Mas. Hmm, ini ingat ada balhum adol. Nah, itu juga. Itu makna Ya. keduanya dia. Makna keduanya. Hmm, Apa tuh aneh ingat. Kalla bal rana ala qulubihim ma la yaksibun. Ya, Oke. betul. ulaika kal an'am balhum adol. Ya. Itu makna keduanya. Kalau diperhatikan coba, secara lafaz, ihsan ngikut sama Zaid. Secara makna juga ngikut sama Zaid. Artinya secara i'rab sama. Hmm. Secara ini tak, secara apa tak? Apa tadi? Secara apa ya? Penerapannya. Kalau tadi kan au didahului perintah atau larangan gitu-gitu. Oh, nggak ada. Itu nggak ada ketentuannya. Jadi konteks kalimat yang Konteks menghukumi. sekali. Konteks kalimat yang menghukumi. Oke, udah? Lanjut. Sekarang yang la. La itu maknanya bukan. Misalnya, hadara Khalidun. Telah datang, telah hadir Khalid. La bukan Zaidun. Maksudnya yang hadir itu Khalid, bukan Zaid. Bukan.
La di sini juga nanti punya banyak makna, San. Mas Ageng. Salah satu di antara makna la adalah bukan. Oh. Hadoro Khalidun Zaid. Hadara Khalidun la Zaidun. Artinya apa tuh? Telah. Telah hadir Khalid, bukan Zaid. La Buddha. Hmm, udah? La Ikraha Fiddin. Itu beda lagi itu nanti. Itu ada di babnya lagi itu nanti. Ada nama la-nya sendiri. La Buddha la Banyak ikraha itu. fiddin. Iya. Karena Udah? dia kayak bukan penghubung ya. Gimana ya bahasanya? Dalam bahasa Arab itu, huruf-huruf itu dia punya makna, San. Dan Hmm. orang Arab itu menggunakan makna-maknanya ya sesuai dengan apa yang mereka sudah tetapkan. Dan ketika para ulama mencoba mengkodifikasikan seluruh perkataan tersebut, didapati bahwasannya huruf-huruf tersebut itu punya banyak makna. Dan makna-makna tersebut itu tersebar di beberapa keadaan. Nggak hanya di satu keadaan aja. Oke, San? Lanjut? Lanjut ya. Mhm. Lanjut. Lakin. Lakin itu artinya adalah akan tetapi. Contoh misalnya. Hadoroh. Hadoroh. Afan. Dia, oke. Hadoroh Khalidun. Lakin Zaidun. Lakin di sini beda sama lakinna ya. Kalau dulu di inna wa akhwatuha kita ada pembahasan tentang lakinna. Beda sama lakin. Nah, di sini sebutin hadara Khalidun lakin Zaidun. Telah datang Khalid akan tapi Zaid. Ada syaratnya. Syarat bagi lakin itu harus didahului oleh penafian atau penegasian. Negasi. Artinya Khalid itu tidak datang, akan tapi yang datang adalah Zaid. Ma hadoro Zaidun lakin Zaidun. Tetapi, akan tetapi Zaid yang datang.
Jadi kalau lengkapnya gimana Kak? Tadi kan baru itunya doang ya. Oh itu ya, ada ma-nya itu ya. Iya, negasinya. Mahadoro. Khalid tidak datang, akan tetapi Zaid yang datang. Oh itu buat penafian tuh banyak ya. Ada Lah, la ada apa ma. la ma ada fa juga nggak sih? Kak? Apa? Fa. Nggak ada ya. Nggak ada fa. Ma sama la aja. Oh harus didahului oleh huruf penafian. Iya, penafian atau penegasian. Hmm. Udah. La. Lanjut. Lanjut. Oke, perhatikan nih. Hatta. Hatta ini sering dikatakan sebagai namanya sampai. Hatta matla'il fajr. Sampai datang waktu fajar. Nah, perhatikan nih. Perhatikan kalimat ini. Akal tu, aku makan, asa maka, aku makan ikan, hatta zailaha. Yang kedua, akal tu, asa makata, hatta zailiha. Bedanya di mana, Mas Ageng? Akal tu sama kata hatta zailaha. Akal tu sama kata hatta zailiha. Dibahas sama Zelda. Oke, perhatikan. Perhatikan dengan serius. Oke. Kalau antum memaksudkan huruf atof, maka artinya adalah antum, aku makan ikan sampai pada ekornya. Ekornya nggak dimakan. Taib. Tapi kalau antum ngomong akal tu sama kata hatta zailiha, antum makan ikannya, ekornya juga dimakan. Nah, yang pertama, antum hanya makan apanya? Sampai pada ekornya aja. Ekornya antum gak makan. Nah, ini adalah huruf atof. Tapi kalau antum ngomong hatta zailiha, ini adalah huruf jar. Artinya, antum makan ikan sekaligus ekornya. Yang atas antum hanya makan sampai ekornya yang antum sisakan.
Yang bawah antum makan ikannya sekaligus ekornya juga antum makan. Ini. Mafhum, San? Misalkan? Ini pembahasan udah pernah dibahas nggak sih Tes? Hatta ini tuh. Ya mungkin pernah kali. Pernah. Al-kafu wal wau. Iya, betul. Apa nih? Mm-mm. Ingat. Itu di i'rab ya, kalau nggak salah. Iya, harfu jar juga ada. Di maksud al-fujur. Hmm. Lanjut. Masih nyatet ininya, Hmm. artinya. Arti akal tuh mas sekarang al masakan al ya betul al masakana al masakata As sama kata. Asma kata. as sama kata sama kata sama Samak-samak. kata itu apa zab zailaha. Ya, zail. Oke, Gimana Mas Ageng?
Berarti kalau sampai kan nggak dimakan buntutnya ya? Antum tergantung. Kalau antum memaknai Enggak. atof, maka ekornya Iya, nggak. iya. Kalau di jar dia sekaligus artinya kan tadi. Iya, Apa sampai juga iya sampai, tapi pemaknaannya pemaknaannya? ekornya dimakan. Oke. Sudah selesai. Hmm. Fa'in atofta biha, dan kalau kamu mengatofkannya ala marfu rofa'ta, maka dia menjadi rofa. Au ala mansubin nasobta, kalau kamu memansubkan maka dia jadi nasob. Au ala makhfudin khofatta, maka dia menjadi khofat juga, atau kamu jarkan dia menjadi jar juga. Au ala majzumin jazamtah, atau kalau kamu menjazamkan dia juga menjadi jazm. Takulu contohnya koma zaidun wa amrun. Wa ra'aita Zaidan wa Amron. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Nah, perhatikan. Harokatnya semua mengikuti yang belakang. Sudah selesai. Kita Ngikutin sampai. yang ngikutin yang belakang. Iya, ngikutin kalimat atau isim sebelumnya. Sebelumnya. Heeh. Udah selesai? Ini merupakan tawabi' atau tabi kedua setelah sifat, setelah naat. Maksudnya tabi itu apa, Ustadz? Maksudnya tabi itu dia, ini pembahasan nanti, naat, atof, taukid, dan badal, itu semua masuk dalam himpunan namanya tawabi. Gampangnya, harokat yang ada setelah atof dan naat, itu ngikutin harokat isim sebelumnya, atau kalimat sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan tawabi, tabi. Kalau bahasa gampangnya gini, antum punya istri. Istri antum sama dengan antum dalam segala hal. Dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal tinggal. Nah, istri antum itu adalah tabi. Sedangkan antum disebut sebagai namanya matbu'nya. Istri antum itu tabi, pengikut, antum adalah yang diikuti. Matbu'. Nama istilahnya adalah matbu'. Oke. Nah, istilah nih. Contoh. Tabi dan matbu' ya. Istilahnya adalah tabi dan matbu'. Oke. Kalau di bab sifat, mana yang tabi Ustadz?
Yang tabi adalah naatnya. Ngikut siapa dia Ustadz? Ngikut man'ut. Man'utnya. Oke. Kalau di bab atof, siapa yang menjadi yang tabinya Ustadz? Ya atofnya. Dia ngikut siapa? Ngikut ma'tuf istilahnya. Nanti di taukid menjadi tabinya. Man'utnya siapa? Mu'akkad. Oke, mu'akkad ma'tuf, man'ut, ma'tuf, mu'akkad. Oke. Di bab badal nanti pengikutnya namanya badal. Yang diikuti atau matbu'nya adalah mubdal minhu. Mubdal lun minhu. Mubdal minhu. Mubdal minhu. Mubdal minhu. Mubdal. Mubdal. Mubdalun minhu. Ibaratnya tadi ya, antum adalah matbu'nya, istri antum adalah tabi'nya. Berarti istri antum itu ngikutin apa yang antum punya. Makan sama makan juga, minum juga sama, sampai seterusnya. Oke. Sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ada diskusi, pertanyaan sebelum ditutup? Cukup ya. Kita cukupkan dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.